Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, salam sehat buat kita semua. Saudara bersuka cita malam hari ini. Amin. Baik, saudaraku yang kekasih, mari kita buka Alkitab kita bersama. Di dalam Ulangan pasal yang ke-8. Ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Ulangan pasal yang ke-8. Ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Saya akan membacakan firman Tuhan ini hanya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Bersyukur kepada Allah karena kebaikan-Nya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon arah, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saya sangat bersuka cita malam hari ini menikmati hadirat Tuhan yang sungguh indah di tempat ini. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita, amin. Saudara merasakan hadirat Tuhan malam ini? Dan saudaraku, firman Tuhan yang akan kita renungkan malam ini, saya membawa kita untuk melihat satu tema yang Tuhan taruh di hati saya, yaitu padang gurun kehidupan. Berbicara tentang padang gurun, tidak ada seorang pun yang suka. Semua suka itu taman yang indah, yang di dalamnya ada sungai, dan di situ ada bunga-bunga, ada pepohonan yang banyak buahnya, ada burung-burung,
Saudara pasti suka itu, amin. Tetapi kalau kita berbicara soal padang gurun, tidak ada yang suka. Tetapi malam ini saudaraku, mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Di dalam pasal 8 ini saudara, di situ dimulai dengan tema yang diberikan oleh Lai, bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Kita sedang masuk dalam sebuah perenungan tentang bersyukur. Makanya saudara, dari awal pujian kita malam ini sampai pada firman Tuhan tentang syukur. Bersyukur. Saudara, satu alasan mengapa kita bersyukur. Karena Tuhan baik buat kita. Amin. Kebaikan Tuhan menjadi alasan utama di dalam hidup saya dan saudara untuk kita bersyukur. Tetapi saudaraku yang kekasih, kita tidak hanya mendasari rasa syukur kita kepada hal-hal baik yang terjadi dalam hidup kita. Karena kalau kita bersyukur saudaraku karena kebaikan Tuhan, itu tidak hanya berbicara soal hal-hal baik yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Tetapi saudaraku yang kekasih, kebaikan Tuhan juga kita harus garis bawahi, itu berbicara tentang hal-hal yang tidak mengenakan. Hal-hal yang tidak kita sukai. Juga itu berbicara soal kebaikan Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Amin. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, hal-hal yang tidak mengenakan itu yang saya istilahkan dalam bacaan kita ini, yaitu tentang padang gurun. Saudara, di dalam Alkitab saya mencari tahu tentang padang gurun, saudara. Ternyata di Alkitab itu ada 5 jenis padang gurun. Jadi kalau kita baca Alkitab berbicara soal padang gurun, kita harus lihat kata aslinya. Ini padang gurun tahap berapa? Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5. Nah, melalui firman Tuhan ini kita akan belajar, saudara sedang ada di mana? Padang gurun yang sedang saudara hadapi. Tapi kalau malam hari ini saudara tidak ada padang gurun, hal-hal yang tidak enak terjadi dalam hidup saudara, saudara katakan, Pak Pendeta, Pak Gembala, keadaan saya baik-baik, puji Tuhan. Keadaan saya sehat, puji Tuhan. Saya tidak ada hal yang tidak enak, puji Tuhan. Nah saudaraku, ada 5 dari kata aslinya saudaraku tentang padang gurun. Saudara bisa mungkin mau catat, terserah. Tapi saya tidak akan bahas semua 5 ini, saya akan baca saja buat kita semua. Yang pertama saudara itu midbar. Kalau dalam bahasa Ibrani padang gurun itu katanya midbar. Nah, nanti saya akan jelaskan artinya saudara. Yang kedua saudara, padang gurun juga dalam bahasa Ibrani itu Yeshimon. Ini orang bilang ini bahasa apa ini saudara ya? Ini bahasa Ibrani. Beda-beda tipis sama bahasa Toraja saudara. Kemudian yang ketiga, padang gurun juga itu Arava. Nah ini kata yang mungkin tidak asing buat kita. Kalau orang Arab bilang Arava. Kemudian yang keempat saudara itu Eremos. Dan yang kelima, nah ini saudara, yang kelima ini padang gurun dalam arti kiasan. Dia tidak ada bahasa aslinya. Padang gurun ya padang gurun, tapi dalam arti kiasan. Nah saudaraku yang kekasih, saya hanya ambil 3 saja buat kita. Yang pertama, padang gurun itu dalam bahasa aslinya midbar. Midbar ini saudara, artinya tanah yang tidak digarap. Tanah yang tidak digarap artinya tanah yang tidak potensial, tanah yang tidak menghasilkan, atau satu daerah dengan lahan yang tidak menghasilkan.
Ya mungkin karena banyak batunya, mungkin karena tanah itu kering, tidak ada airnya, dan saudara tidak ada penduduk yang tinggal di sana. Tidak banyak, bukan tidak ada, tapi tidak banyak orang tinggal di sana. Karena daerahnya itu tidak potensial. Nah kemudian saudara yang kedua itu Arafah. Nah saudara, Arafah ini berbicara tentang tanah yang kering sekali. Dan benar-benar tidak ada air di sana. Tandus. Tidak ada kehidupan di sana, gersang. Daerah mati, saudara. Ini Arafah. Kemudian, saudaraku, yang ketiga, Eremos. Nah, ini padang gurun yang Yesus datangi waktu ia dicobai oleh iblis. Yaitu padang gurun yang juga kering, tandus, tetapi penuh dengan bahaya, penuh dengan binatang buas, penuh dengan cobaan, penuh dengan ancaman. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saya dan saudara ada di mana? Di Midbar. Mungkin hari ini saudara sedang berusaha, saudara sedang bekerja sesuatu, tetapi saudara tidak melihat ada hasil. Tidak ada hasil yang baik. Tidak ada hasil yang menguntungkan. Ataukah saudara ada di Arafah, daerah yang kering, yang tandus. Saudara tidak melihat ada jawaban dalam doa-doa saudara. Saudara sudah berdoa, tapi seperti menabrak tembok. Saudara menginginkan sesuatu, tetapi itu belum terjawab. Saudara tidak bisa melihat akhir dari hidup saudara. Perjalanan saudara mau kemana, tidak ada arahnya. Yang saudara lihat cuman padang yang tandus. Dan saudara sendiri, saudara kesepian. Mungkin saudara merasa berada di tengah keluarga, tetapi saudara merasa sendiri. Ini juga bisa berbicara tentang rohani yang sedang kering. Rohani yang sedang tandus. Banyak anak Tuhan, tetapi rohaninya sedang kering. Dia sedang ada di padang Arafah. Dia tidak menyadari Tuhan ada bersama dia. Dia rasa hampa. Kok hidup saya seperti ini? Ataukah saudara ada di Eremos? Ada banyak tantangan yang sedang saudara hadapi. Ada banyak musuh yang sedang siap menjatuhkan saudara. Ada orang yang tidak suka dengan saudara. Dan ini kita hadapi setiap hari, musuh kita abadi yaitu iblis. Yang tidak mau melihat kebahagiaan saya dan saudara. Dia sedang menciptakan lubang-lubang kecil. Kerikil-kerikil kecil yang dia taruh di perjalanan hidup kita. Dan saudara fokus kepada batu yang besar. Tapi sebenarnya yang sering menjatuhkan orang bukanlah batu yang besar, tapi kerikil-kerikil yang kecil yang kadang kita abaikan dalam hidup kita. Itulah yang iblis taruh supaya saya dan saudara terpeleset dan kita jatuh. Kita ada di tahap mana? Itu semua berbicara tentang padang gurun. Tetapi saudaraku, itu selalu saja kita hadapi dalam hidup kita. Tetapi hari ini saya ingin saya dan saudara mengucap syukur untuk semua padang gurun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Sebab ada tujuan Tuhan ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Di dalam pasal 8 ayat 2 ini, mari saudara kita buka sekali lagi. Pasal 8 ayat 2, kita baca firman Tuhan ini. Alkitab berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Saudara, Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel bahwa 40 tahun yang engkau jalani di padang gurun itu kehendak Tuhan. Jadi kalau kita diizinkan saat ini ada di Midbar, mungkin kita lakukan sesuatu belum berhasil,
Tuhan sedang izinkan. Itu kehendak Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Mungkin saudara ada di tanah yang kering, saudara mungkin tidak melihat jawaban doa dalam hidup saudara. Itu juga Tuhan izinkan dan merupakan kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Atau mungkin saudara ada di Eremos dan saudara sedang menyadari banyak sekali orang-orang yang menyerang hidup saudara. Itu pun perjalanan yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara. Dan kita harus syukuri itu. Amin. Kadang orang hanya mau syukuri yang baik. Berhasil bersyukur. Naik jabatan bersyukur. Umur panjang bersyukur. Beberapa hamba Tuhan boleh lulus, Tuhan izinkan bersyukur. Berkat untuk usaha bertambah bersyukur. Yang muda-muda dapat jodoh, dapat pasangan bersyukur. Ada yang putus bersyukur, saya mau bersyukur karena saya sudah putus. Ma, Pak, ayo anak-anak kumpul bersyukur hari ini Papa rugi. Ada? Saudara, kita bersyukur karena di tengah-tengah kita ada seorang yang luar biasa. Ya, dari anak remaja kita. Ya, di sini hadir, ya saya sebut saja Aldi. Ya, dia salah satu mewakili Sulawesi Selatan untuk pertandingan di Jakarta, saudara. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya, ada 3 orang ya kalau tidak salah. Ketika mereka mengadakan lomba Sesulsel, ya salah satu Aldi yang tembus dan akan diikuti pertandingan di Jakarta membawa nama Sulawesi Selatan. Dan kita bersyukur itu ada di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita bersyukur, saya tidak lulus. Ayo kumpul teman-teman, ayo kita bersyukur, kita ngopi-ngopi. Kenapa bersyukur? Tidak lulus. Ada? Jarang, saudara. Jarang. Tapi hari ini saudara, ada tujuan padang gurun buat Tuhan dalam hidup saudara. Dan kita perlu syukuri itu. Apa tujuannya saudara? Yang pertama, coba kita lihat di ayat 2. Saya baca yang tadi saya sudah baca, saya baca selanjutnya. Saya baca saja ayat 2 supaya tidak kehilangan konteksnya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud, ini tujuan padang gurun dalam hidup saudara. 1, merendahkan hatimu. Ini yang pertama. Jadi saudara, mengapa kita harus bersyukur dengan padang gurun? Kehidupan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, yaitu pertama, Tuhan mau kita belajar tentang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saudara, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tidak ada yang sama dengan bangsa Israel, saudara, pada masa itu. Mereka sangat dibela, sangat disayang oleh Tuhan. Mereka adalah bangsa yang menerima janji daripada Tuhan. Mereka bangsa yang benar-benar ada di hati Tuhan karena bangsa pilihan. Sehingga saudara, karena bangsa pilihan itu ketika mereka berjalan, saudaraku yang kekasih, Alkitab mencatat baju yang mereka kenakan dari Mesir menuju ke Kanaan, saudara. Itu tidak pernah ganti-ganti. Tidak pernah rusak. Saudara, baju dan yang saya dan saudara kenakan bertahan mungkin 1-2 tahun, saudara. Dia sudah kusam, bisa robek. Kalau kita sering pakai, sudah pasti saudara cepat sekali rusak. Tetapi Alkitab berkata bahwa baju yang mereka kenakan, saudaraku, tidak, apa saudara di situ dikatakan, tidak pernah rusak. Bahkan kasut mereka tidak pernah ganti, kaki mereka tidak pernah bengkak. Saudara, waktu saya diizinkan ke Turki, saudara, di Turki itu udaranya dingin. Walaupun ada matahari, tapi dingin, saudara. Makanya orang di Turki itu, saudara, lebih banyak
menggunakan kaki mereka sebagai kendaraan. Karena mobil di sana mahal, angkutan umum itu, saudara, setiap detik itu ada. Tapi kebanyakan mereka jalan, sehingga orang-orang Turki itu sehat-sehat, saudara. Tidak pernah sakit encok. Orang Indonesia umur 40 sudah encok, saudara. Mulai ada obat. Biasanya obat itu minyak gosok. Mulai gosok di mana, di kaki yang encok, di pinggang, saudara. Tapi orang di sana, saudara, sudah tua-tua, tetapi jalannya itu bukan jalan pelan, saudara. Itu jalannya cepat. Mereka tidak ada kesempatan untuk ngoleh ke kiri atau ke kanan, saudara. Sehingga mereka cepat sampai ke tujuan. Kalau orang Indonesia jangan ditanya, saudara. Sudah di mana? Sedikit lagi. 5 menit tiba. Tunggu setengah jam belum tiba-tiba. Sudah di mana? Sorry. Lagi makan bakso dulu sebentar tiba. Sudah, mengapa? Karena waktu jalan lihat, aduh bagusnya, aduh enaknya ini bakso. Singgah dulu makan. Orang di sana tidak seperti itu, saudara. Nah, saya diajak teman saya, saudara, jalan, saudara. Saya tidak tahu berapa puluh kilometer, saudara. Itu jalan dari pagi, saudara, sampai sore. Saudara, saya pulang, saudara, kaki saya itu bengkak. Sakit. Itu cuma sehari, mungkin sekitar berapa jam ya, kita jalan dari pagi sampai sore. Mungkin tidak sampai 12 jam. Sudah bengkak kaki. Ini bangsa Israel jalan, saudaraku, 40 tahun. Alkitab berkata kakinya tidak bengkak. Saudara, tujuan Tuhan izinkan padang gurun buat bangsa Israel dan buat kita. Supaya kita belajar rendah hati. Bangsa Israel, bangsa yang dipilih Tuhan. Dan ada dasar buat bangsa Israel untuk sombong di hadapan Tuhan. Jujur, saudara, kita manusia ini. Saya, saudara, ada alasan untuk kita bisa sombong di hadapan Tuhan. Mungkin ruang itu adalah kecantikan kita, kegantengan kita. Mungkin ruang itu, saudara, yang bisa membuat kita sombong adalah harta kita, kekayaan kita, kedudukan kita. Mungkin itu adalah gelar kita, status sosial kita. Tidak dipungkiri bahwa kita punya itu, saudara. Kita punya. Saya dan saudara punya. Minimal satu kita punya. Kalau bukan saudara kaya, saudara adalah seorang yang memiliki titel 1, 2, 3. Kalau saudara tidak memiliki titel, mungkin saudara terkenal di TikTok, mungkin. Banyak penggemar saudara. Atau mungkin saudara tidak terkenal, tetapi saudara turunan dari orang yang terhormat mungkin. Tetapi yang paling celaka, saudara, sudah bodoh, tidak punya lagi titel, sudah tidak kaya lagi, sudah tidak terkenal, sudah jelek, sudah hitam. Sombong lagi, saudara. Tetapi saudaraku, itu bisa muncul di hati saya dan saudara. Tanpa kita sadari. Tuhan izinkan padang gurun itu. Kita ada di Midbar, kita ada di Arafah, kita ada di Eremos. Supaya kita belajar, saudara, tahu. Bahwa tidak ada artinya. Yang bisa kita jadikan alasan untuk sombong di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa menggantungkan hidup kita pada semua itu. Kepintaran kita, kecerdasan kita, harta kita, kedudukan kita. Kita tidak bisa mendasarkan itu. Dan kita berkata bahwa kita tidak membutuhkan Tuhan. Ada banyak orang seperti ini, saudara. Itu sebabnya kadang Tuhan kasih sekolah kita. Sudah masuk dulu kamu ke padang gurun. Belajar dulu rendah hati. Saudara, saya banyak sekolah padang gurun, saudara. Supaya Tuhan merendahkan hati saya. Banyak sekolah yang kita lalui.
supaya kita belajar rendah hati. Tuhan mau bangsa Israel rendah hati, supaya ketika Dia memberkati bangsa Israel dengan tanah yang penuh dengan susu dan madu, dan kita baca mereka akan makan sampai kenyang, tidak perlu berhemat. Mereka tahu siapa yang memberikan itu kepada mereka. Mengapa? Karena mereka sudah lulus yang namanya padang gurun. Yang tidak lulus mati di sana. Padang gurun adalah sekolah yang kita tidak dapatkan di sekolah teologi, yang kita tidak dapatkan di dalam gereja, tetapi yang kita dapatkan dalam hidup kita sehari-hari, supaya kita sadar siapa sebenarnya Tuhan buat kita. Yang kedua, saudaraku, apa tujuan Tuhan izinkan padang gurun dalam hidup kita? Ayat 2 bagian B. Dan, saudara perhatikan kata dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Tujuan Tuhan yang kedua melalui padang gurun ini, saudara, supaya Tuhan, kalau di sini dikatakan memakai kata mencobai, dalam bahasa Inggrisnya adalah tes, ujian. Tuhan uji saya dan saudara, apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau tidak. Mengapa kita harus bersyukur dengan padang gurun? Karena Tuhan sedang tes kita, Tuhan uji kita. Apakah kita sedang setia kepada Tuhan atau tidak? Gampang sekali anak-anak Tuhan berubah setia. Kadang saudaraku, dalam pelayanan saya selama hampir 15 tahun lebih secara full time, saya mendapati, saya mendengar langsung, melayani langsung orang-orang yang begitu setia dengan Tuhan ketika mereka menginginkan sesuatu dari Tuhan. Mereka cari Tuhan, itu luar biasa. Seorang bapak kemarin konsultasi sama saya. Pak, saya doa ini Pak, kencang sekali. Saya baca Alkitab ini lebih daripada seorang teolog. Memang saudaraku, dia banyak berbicara soal firman Tuhan. Dia bukan sekolah Alkitab. Dia seorang pengusaha, diberkati Tuhan luar biasa. Tapi dia cari dari bahasa Inggrisnya, dari bahasa Yunaninya, bahkan saudara, saya kaget. Saudaraku, ketika dia membukakan banyak firman Tuhan, saya bilang, wah Pak, ini harus sekolah teologi. Masuk di STT Jeffrey Pak. Gitu. Oh, kalau saya masuk STT Jeffrey, saya boleh ambil kelas yang mana Pak? Saya bilang, ambil malam saja Pak. Kerja pagi sampai sore, jam 5 Bapak masuk. Jam 5 sampai jam 9 malam. Saudara, Tuhan singkapkan luar biasa. Mengapa dia katakan dia punya cerita seperti itu, saudara? Karena dia jatuhnya itu sangat dalam. Dia cerita tentang kejatuhannya, saudara. Ketika dia bangun usaha, saudara, dia cari Tuhan luar biasa. Dan saudara, orang yang cari Tuhan, Alkitab bilang begini, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang-orang yang sungguh hati. Jadi Tuhan tuh lihat orang yang sungguh hati. Kalau tidak sungguh hati, dia nggak percaya berkat. Kalau orang yang tidak sungguh hati, saudara, sorry, kita akan menggunakan, memperbesar kekuatan kita untuk mendapatkan sesuatu. Tapi orang yang diberkati Tuhan, saudara bekerja, Tuhan bisa lipat gandakan berkat itu dalam hidup saudara. Ada amin. Dia jatuh, sudah jatuh dalam sekali. Ketika dia sudah dapat dari Tuhan, saya bilang, Pak, balik sama Tuhan. Dan dia bilang begini, Pak, sekarang saya balik sama Tuhan. Bahkan dia bilang begini sama saya, mau nonton Netflix saja, dia bilang, nggak ada selera lagi. Mau ke bioskop saja, itu hati di dalam Roh Kudus sudah berbicara. Saudara, saya tidak bilang begini supaya saudara tidak nonton bioskop. Nonton XX1. Tetapi dia bilang, sudah ada di dalam hati saya
Bahwa saya harus jaga mata saya terhadap setiap tontonan yang mempengaruhi iman saya. Luar biasa saudara. Saya harus semakin lebih setia lagi kepada Tuhan. Setia saya bukan karena lagi saya ingin sesuatu dari Tuhan supaya saya setia untuk dapat itu. Tetapi saya setia karena Tuhan sudah setia dalam hidup saya. Saya bilang top. Saya bilang Pak, excellent. Pak A+, kalau saya jadi dosen nilai Pak, A+. Pak setia bukan ingin dapat sesuatu dari Tuhan, tapi Pak setia karena Tuhan sudah setia. Ketika Pak dapat dari Tuhan, Pak tidak setia, Tuhan setia. Itu menjadi dasar untuk Pak setia. Wow, luar biasa. Setia saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita untuk mengalami padang gurun supaya kita dapat nilai diri kita. Saya sedang setia dengan Tuhan atau tidak? Saya sedang sungguh-sungguh dengan Tuhan atau tidak? Masalah membukakan mata kita untuk melihat diri kita sendiri. Jangan lihat orang lain. Jangan lihat istri anak kita, lihat diri kita sendiri. Saya sedang setia atau tidak? Padang gurun, pelajaran, kesetiaan. Kita dapat nilai seberapa besar kita setia kepada Tuhan. Yang terakhir saudaraku yang kekasih. Mari kita lihat ayat 3. Ayat 3 berkata begini. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala sesuatu yang diucapkan Tuhan. Sekolah padang gurun yang ketiga saudaraku. Supaya saya dan saudara mengerti bahwa hidup kita ini semua karena Tuhan. Amin. Padang gurun membuat kita sadar bahwa kita hidup bukan karena makanan dan minuman. Oh kalau begitu kita tidak perlu makan, tidak perlu minum. Tidak. Tetapi bukankah makanan dan minuman membuat kita begitu banyak khawatir? Masalah keuangan membuat kita begitu khawatir dengan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku bangsa Israel dibawa kepada padang gurun. Mereka lapar. Dan Tuhan kasih mana buat mereka. Waktu mereka haus, Tuhan buat air keluar dari batu. Ketika mereka menginginkan daging, Tuhan memerintahkan burung puyuh. Daging itu datang. Dia tidak perlu ke pasar, tidak perlu belanja, dagingnya yang datang. Tadi malam saya kaget saudara. Ada orang yang ketuk pintu. Siangnya saudara, saya dan istri saya doa. Tuhan, kami pengen makan daging malam ini. Biar supaya hamba Tuhan yang bawa itu dia dengar. Itu jawaban doa. Wah sampai malam. Kok gak datang-datang ya kayaknya. Sudahlah mungkin next, besok. Tiba-tiba saudara ada. Anak saya yang pertama turun buka. Karena dia dari atas dia lihat. Ada yang datang bawa satu tempat saudaraku. Dan saudara tahu di dalamnya itu daging. Tuhan itu dahsyat ya. Saudara kalau sudah berjalan dengan Tuhan bagaikan sahabat, saudara tidak perlu merengek meminta sama dia. Saudara sudah tahu dia Bapa buat saudara. Tuhan saya perlu makan daging karena saya kurang protein. Apa namanya protein ya? Karbohidrat paling banyak saudara. Nasi itu karbohidrat saudara kan. Makan nasi banyak. Tapi kalau saudara kurang protein saudara lemas. Biar nasi segunung tidak ada daging, tidak ada ikan lemas. Pernah satu kali anak saya bilang, Bapak saya sudah capek makan karbohidrat. Sekali-sekali makan protein kan. Ini yang duduk di sini nih saudara. Dia kalau lihat makanan mulai cuman itu dia mulai protes Papa. Dia mulai protes sudah. Pengen yang protein. Saya bilang betul anak-anak kalau pagi itu dikasih banyak protein. Supaya waktu dia hafal semalam itu dapat
Dia jawab. Makanya banyak kita tuh lalit di waktu ujian. Mengapa? Karena tidak makan waktu pagi, waktu sekolah. Waktu ujian datang bingung. Tadi malam sudah hafal, ingat. Sampai subuh hafal. Ketika mau tulis jawabannya. Saudara, ketika otak mau loading tidak ada protein yang mendukung. Tidak ingat apa-apa saudara. Blank. Artinya isi terserah. Pak mau kasih nilai berapa. Waktu saya jadi dosen mahasiswa jawab. Pak terima kasih soalnya sangat sulit. Saya tidak bisa jawab. Tuhan memberkati. Saya juga bilang Tuhan memberkati Anda dengan nilai 0. Di sini ada Ibu Referen Lisa sebagai dosen. Enak saja Tuhan memberkati dengan begitu saudara. Sudah nggak lulus. Ada yang datang kepada saya, Pak saya nggak kerja tugas karena HP saya. HP lagi, laptop saya begini-begini. Saya bilang sudah. Lanjut tahun berikut. Nggak ada anugerah di dalam kelas. Nah saudaraku yang kekasih kembali. Padang gurun membuat kita mengerti bahwa kita hidup. Bukan karena apa yang merupakan pemberian Tuhan. Tapi kita hidup karena Tuhan. Ada amin. Bergantung sama Tuhan. Jadi saudara jangan letakkan hidup saudara pada uang saudara. Jangan letakkan hidup saudara pada pekerjaan saudara. Sebab semua bisa tergoncang saudara. Semua bisa berubah. Apapun di dunia ini bisa berubah. Orang yang baik bisa berubah jadi jahat. Orang yang jahat bisa berubah jadi baik. Bisa berubah. Tetapi letakkanlah hidup saudara pada Tuhan. Amin. Tuhan tidak berubah. Waktu saudara andalkan Tuhan. Maka padang gurun saudara bisa lewati. Saya baca ayat terakhir dulu saudaraku. Ini ayat penutup. Mari kita lihat bersama-sama. Ini ayat bagus sekali. Ayat 16. Kita baca sama-sama yuk ayat ini sampai ayat yang ke-18. Ayat penutup ya. Selesai khotbah saya malam ini. Ayat 16. 1, 2, 3. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu. Saya sudah bahas tadi ya. Padang gurun tujuan untuk kebaikan. Ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti sekarang ini. Terakhir saudara, mengapa padang gurun itu Tuhan izinkan? Supaya janjinya dikenapi dalam hidup kita. Ketika saya dan saudara rendah hati, kita setia dan kita andalkan Tuhan, maka janji yang diikrarkan yang kita pegang ini jadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdiri saudaraku.